Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Berlisia dengan NIM 100138382025138 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya. Jadi, identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, dan prosedur. Sedangkan definisi hazard adalah sifat dari proses yang dimana dapat merugikan individu. Sedangkan resiko didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja, atau juga terpaparnya seseorang pada suatu bahaya. Pajanan atau hazard dapat dibagi menjadi 5 golongan besar, yaitu yang pertama fisik, contohnya seperti bising, getaran, suhu, tekanan udara, gel elektromagnet, dan pencahayaan. Sedangkan kedua yaitu kimia, contohnya seperti asam, basa, pelarut organik, pestisida, logam berat. Yang ketiga yaitu biologi, contohnya semua jasad renik yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang keempat, agronomik, contohnya proses kerja, didesain tempat kerja, dan kenyamanan kerja. Yang kelima, psikososial, contohnya monotoni, stres kerja, hubungan antar teman, dan hubungan atasan bawahan. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian bahaya. Yang pertama, elimination. Dengan menggunakan teknik ini, bahaya dihilangkan sama sekali dari tempat kerja atau area kerja. Yang kedua yaitu reduction. Reduction yaitu teknik tidak dapat menghilangkan bahaya K3 seperti teknik pertama, tapi hanya menurunkan tingkat bahayanya. Yang ketiga, engineering control. Teknik ini diterapkan dengan cara melakukan rekayasa atau modifikasi untuk mengurangi paparan bahaya dari sumbernya. Yang keempat yaitu administrasi kontrol. Dengan menggunakan teknik yang satu ini, bahaya dikendalikan dengan menyediakan prosedur operasi atau SOP, pengaturan jadwal kerja, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu personal protective equipment, yaitu paparan bahaya dikendalikan dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Pengendalian bahaya potensial. Yang pertama, kenali. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, rencanakan. Keempat, laksanakan. Dan lima, memonitor. Jadi, setiap bahaya potensial yang teridentifikasi harus dinilai sebagai pengendaliannya. Jadi, pengendalian bahaya potensial diidentifikasikan secara mayoritas oleh keterlibatan individu pekerja. Biasanya biaya murah yang dipertimbangkan, tapi ada juga yang perlu biaya agak tinggi. Langkah-langkah identifikasi bahaya dan penilaian resiko sesuai standar OSHA. Langkah identifikasi bahayanya yaitu yang pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua, lakukan inspeksi secara langsung untuk menentukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Yang keempat, lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Yang kelima, lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Dan yang keenam, kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasikan, tentukan langkah-langkah pengendaliannya sementara, dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Baiklah teman-teman, mungkin jika ada pertanyaan tentang identifikasi bahaya, bisa dituliskan di kolom chat. Wah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang identifikasi bahaya. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!